Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah suasana yang sangat nikmat beribadah di Masjid Darul Ma'arif ini. Seandainya kita kasih wangian Masjidil Haram atau wangian Masjid Nabawi, maka sholat subuh di sini sudah sama dengan sholat subuh di Masjid Nabawi. Dinginnya sudah sama, ya, jamaahnya sudah sama. Tinggal dikasih ini bajiwan, kasih wangi Masjid Nabawi, gitu ya, buhur Masjid Nabawi, maka sudah sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan membahagiakan. Mungkin tapi di sisi lain ini adalah satu-satunya masjid yang sudah menggambarkan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Karena salah satu tanda kiamat itu adalah kalau sholat subuhnya itu jamaahnya sudah sama dengan sholat Jumat. Dan ini baru terjadi di Darul Ma'arif saja. Di masjid lain masih pada kosong. Jadi masih lama kiamatnya, berarti masih lama karena baru satu masjid. Baru satu masjid. Masjid yang lain mah belum. Apalagi di kampung-kampung, wah. Kalau di kampung kayak saya gitu, kalau lagi tidak di pondok saya ke masjid masyarakat, yang adzan saya, yang qomat saya, yang imam saya, yang qunut saya, jadi saya sendirian. Sampai semuanya, mudah-mudahan ini menginspirasi. Mungkin nanti dari kampung akan saya bawa ke sini studi banding sholat subuh di Masjid Darul Ma'arif. Padahal di kota tapi sangat luar biasa. Saya pernah mengatakan kepada bapak-bapak di sana, jamaah di sana, kenapa keberkahan lebih banyak di kota? Karena orang kota zaman sekarang lebih dekat kepada Allah daripada orang kampung. Kalau zaman dulu itu orang kampung lebih dekat kepada Allah, tetapi sekarang terbalik. Orang kota itu keberkahannya sudah sangat luar biasa. Mari kita jaga. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kampung ini, ya, kepada daerah ini. Maka dikatakan, walau ahna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya orang sebuah penduduk kampung, daerah, komunitas, wilayah, aman wa taqwa, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, dan Allah akan menurunkan berkah dari langit. Salah satu berkah adalah girah hati kita untuk sholat subuh berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi di daerah di sini ada ma'had, pesantren atau rumah tahfidz, apapun namanya, rumah tahfidz yang sangat luar biasa. Setiap hari, setiap menit dibacakan Al-Quran. Bagaimana daerah ini tidak nambah berkah? Dulu kita ingat kalau almarhum Kiai Haji almarhum dulu imam di sini pulang, kabakan nyari imam dari mana, nyari pengganti dari mana. Betul ya? Kita kebingungan nyari imam. Kalau sekarang siapa yang mau jadi imam di sini gentar. Sekarang tidak mudah untuk jadi khotib di sini. Tidak mudah untuk jadi imam di sini, sembarangan jadi imam di sini. Dia baca surat salah sedikit, yang kasih, yang membetulkannya semua santri yang ada di sini. Pada ketakutan semuanya. Tidak lagi memikirkan siapa imam. Justru yang dipikirkan mungkin sekarang di sini siapa makmum. Imamnya udah banyak. Kalau dulu Darul Ma'arif kesulitan mencari imam, kalau hari ini mungkin Darul Ma'arif sudah bisa memanen para imam dan bisa disebarkan ke daerah-daerah lain. Maka mari kita dukung RTQ di sini, Rumah Tahfidz Quran di sini. Ya kita dukung, jangan segan-segan, jangan ngirit-ngirit dukungnya. Gak usah hitung-hitung. Kalau dukung rumah tahfidz gak usah pakai kartu segala, transfer aja langsung ke rekeningnya. Betul Pak? Ini pada diam ini ngerti apa enggak sih saya? Ya kita dukung, mudah-mudahan ini walaupun kita nggak hafal Quran, mudah-mudahan ini anak-anak kita yang sekarang menghafal Quran ini, kalau kita dukung, kita support ya, kita kasih biaya mereka ini, mudah-mudahan kita juga kebagian mahkotanya di hari akhir nanti. Amin. Ya, karena bukan hanya yang menghafalnya, tapi yang membiayainya juga, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita tafakkur kembali, karena memang
selama 10 bulan ini gitu ya, hampir 11 bulan sekarang di pesantren terus gaul dengan anak-anak santri yang masih polos-polos, kadang-kadang bertanya juga keceplosan dan kebablasan gitu. Kebablasannya dalam artian rasa penasaran mereka sangat tinggi di pesantren para santri, karena saya mendidik anak-anak itu bukan menjadi santri-santri yang taklid, santri yang apa dibilang sama kiai diem baik nggak usah protes. Saya tidak seperti itu. Kalau misalnya saya sebagai kiainya salah, kamu protes. Kalau kamu tidak puas, tanyakan. Kalau kamu punya sumber lain, referensi lain, ungkapkan. Kalau kamu punya kitab, bawa ke sini, kita kaji bersama-sama. Maka kemarin itu ada yang nanya juga sama saya, ada santri yang nanya juga. Cuman saya di sana tidak disebut ustadz, tidak disebut kiai. Anak-anak manggil saya itu papa, manggil saya itu papa, semuanya. Supaya mereka ada kedekatan antara mereka dengan saya dan tidak ada jarak. Sesekali mereka tidak punya uang, mereka minta juga sama saya. Bapak minta uang, bekalnya sudah habis, orang tua belum datang, itu suka saya kasih. Gitu ya. Itu pun kalau ada bapak-bapak yang ngasih, saya kasih ke mereka. Kalau tidak ada yang ngasih, tidak saya kasih. Ada yang nanya begini kemarin, wah, pasti mereka nanya, wah, itu kenapa Rasul sebelum jadi Nabi dan Rasul itu kenapa dibelah dulu dadanya? Kenapa hatinya dibersihkan dulu? Bukankah beliau itu maksum dari sejak lahir? Memang ditakdirkan jadi orang baik. Kenapa hatinya harus dibelah dulu, diambil dulu sama malaikat Jibril lalu dibersihkan dulu? Apa masalahnya dengan hati beliau? Ini kan kisahnya jelas diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ketika beliau masih kecil, umur 4 tahun itu, ketika bermain dengan anak-anak diambil dibersihkanlah dadanya oleh malaikat Jibril. Sebuah pertanyaan yang bagus. Lalu ternyata itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Yang anak-anak yang sudah menghafal mungkin sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Jadi yatlu 'alaikum ayatina tugasnya. Yang kedua wa yuzakkikum. Yang ketiga wa yu'allimukumul kitab. Dan yang keempat wal hikmah. Dan yang kelima wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu ada runutan dakwah yang ingin diperankan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendidik umat, bagaimana cara menyadarkan umat, bagaimana cara membentuk umat. Metode dakwah sudah diabadikan hanya dalam satu ayat. Maka tidak aneh kalau Rasulullah SAW membentuk sebuah komunitas, sebuah bangsa dalam waktu yang sangat simpel. Mungkin fullnya itu bisa kita katakan hanya perlu 23 tahun saja. Fase 10 tahun di Mekah, fase 10 tahun di Madinah, lalu setelah itu hijrah 3 tahun ke Mekah, atau yang disebut dengan fase Fathu Makkah. 23 tahun atau 25 tahun lah kita katakan, semuanya sudah beres. Kenapa? Karena metode dakwahnya itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembentukan jamaah itu tidak perlu lama. Maka dulu zaman Soeharto 25 tahun masa lepas landas gitu ya. GBHN-nya itu per 25 tahun zaman Soeharto dulu itu. Per 25 tahun. Kenapa ya melihat kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pembangunan itu per 25 tahun. Akan seperti apa bangsa itu bisa terlihat. Nah, kenapa bisa begitu dengan sistematis gitu ya? Karena tadi mengikuti metode yang sudah diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 151 itu. Wah, ternyata dakwah itu harus seperti itu. Bagaimana cara memulainya? Kadang-kadang di kita salah memulainya. Bagaimana cara memulainya? Lihat. Dakwah Rasulullah SAW yang paling pertama dilakukan adalah bukan mengajar tafsir, bukan mengajar hadis, bukan mengajar fadilah amal, bukan mengajar sholat, bukan tentang syariat. Yang paling pertama metode dakwah yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah wa yuzakkihim, atau dalam ayat lain wa yuzakkikum. Wa yuzakkihim artinya langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tazkiyatun nufus.
Membersihkan hati dulu. Tazkiyatun nufus itu adalah membersihkan hati, membersihkan dada, membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit yang begitu banyak di dalam hati kita. Itu dibersihkan dulu. Jangan lengkap. Rata-rata di masjid itu pelajarannya tafsir, pelajarannya fikih, pelajarannya hadis. Tidak ada dan jarang dimulai malam Senin dengan tazkiyatun nufus dulu. Padahal kalau mau berhasil dalam Al-Qurannya tazkiyatun nufus dulu. Makanya Rasul tadi saya sebutkan, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dalam riwayat yang lain umur 4 tahun, yang dalam riwayat lain umur 10 tahun juga dilakukan lagi seperti itu. Sampai 4 kali dibersihkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tazkiyatun nufus mempunyai peranan yang sangat dominan dalam sukses dan tindakan dakwah di sebuah daerah. Maka saya di pesantren di Subang ketika bulan Januari datang ke sana, ini ada yang salah sekali. Jangan ngaji Safinah dulu, jangan ngaji Jurumiyah dulu, ngaji Tazkiyatun nufus dulu. Cari kitab Tazkiyatun nufus dulu, dari yang besar sampai yang kecil. SMP kasih yang kecil, SMA kasih yang besar. Posisikan dulu hatinya. Kalau kata orang Sunda, pernah kedengar hatena. Bersihkan dulu hatinya. Kenapa kita bersihkan dulu hatinya? Jadi baru dalam Al-Quran itu wa yuzakkihim, ya, wa yuzakkihim pertama tazkiyatun nufus, baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab, baru mengajarkan tafsir, baru mengajarkan hukum-hukum yang dalam Al-Quran, wal hikmata, dan mengajarkan hadis. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, baru ajarkan hal-hal yang lain. Selain itu nanti dulu. Maka tazkiyatun nufus mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesiapan hati kita menerima kebaikan. Kenapa harus tazkiyatun nufus? Kenapa hati kita harus siap, Pak? Al-Quran itu sesuatu yang baik. Tidak akan betah Al-Quran di hati yang kotor. Iman, Islam itu sesuatu yang baik. Tidak akan betah iman dan Islam di hati yang kotor. Islam itu agama yang mulia. Tidak mungkin Islam itu betah di hati orang-orang yang kotor, di hati orang-orang yang penuh dengan kedengkian, di hati yang tidak layak. Ibaratnya kalau kita makan, kalau kita mau makan di sebuah restoran, lalu datanglah pelayan membawa nasi, membawa lauk pauk, tetapi kita lihat piringnya kotor, jadi makan atau tidak? Tidak jadi. Kita bersihkan dulu piringnya, kita ambil tisu dulu, kita bersihkan dulu, baru kita ambil nasi, kita simpan nasi di atas piring, baru makannya enak. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Bu? Baru makan kita enak. Kenapa? Karena makanannya bersih, lauk pauknya bersih. Kalau disimpan di piring yang kotor, makannya enak atau tidak? Tidak enak. Maka supaya enak makan, maka kita cari piring yang bersih. Tidak mungkin kita makan di piring yang kotor. Tidak mungkin kita makan di piring bekas kucing. Tidak mungkin. Begitulah Islam, begitulah Al-Quran. Layakkan dulu hati kita untuk menerima iman. Layakkan dulu hati kita untuk menerima Islam. Layakkan dulu hati kita untuk menerima Al-Quran. Layakkan dulu hati kita untuk menerima hadis. Layakkan dulu hati kita untuk menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ustaz dan ustazah yang ada di sini. Itulah pentingnya tazkiyatun nufus. Itulah pentingnya kenapa Al-Quran mengatakan wa yuzakkihim, tazkiyatun nufus dulu. Tazkiyatun nufus dulu yang paling penting. Jangan ngaji Quran dulu. Bersihkan dulu hatinya supaya layak Al-Quran ada di hati kita. Jangan salah kalau kita membaca Al-Quran sudah sangat rajin, membaca hadis sudah sangat rajin, tapi tafallat. Setiap hari kita baca Al-Quran, tafallat, cepat lupanya. Baca pagi hari, sore hari sudah tidak nempel. Baca hadis pagi hari, sore hari sudah tidak hafal. Apalagi hadis dengan mu'an-an Abi Hurairah, an, udah lupa semuanya. Sanadnya tidak hafal, matanya tidak hafal, perawinya tidak hafal. Kenapa? Karena tidak pantas hati kita ditempati oleh Al-Quran. Al-Quran itu hanya akan menetap di tempat yang pas. Bapak
tidak mungkin menyimpan baju yang kotor di dalam lemari. Baju yang akan kita masukkan ke lemari pasti sudah kita bersihkan, sudah kita cuci, pakai rinso. Tidak cukup pakai rinso, pakai pewangi. Tidak cukup pakai pewangi, kita serika, sudah rapi, baru masuk lemari. Baru kita simpan di lemari, kita susun dengan rapi, layak dia ada di lemari. Bagaimana kalau bajunya masih kotor? Tidak mungkin, kita hanya orang tertentu saja, hanya orang error saja yang menyimpan baju bersih, baju kotor dalam lemari. Pasti yang di lemari itu yang sudah bersih. Al-Quran itu membutuhkan hati yang bersih. Islam membutuhkan hati yang bersih. Hadir membutuhkan hati yang bersih. Iman, rasa iman, tauhid, akidah membutuhkan hati yang bersih. Maka tazkiyatun nufus itu sangat penting. Sangat penting untuk kita kaji, sangat penting untuk kita pelajari. Banyak kitab-kitab yang berbicara tentang tazkiyatun nufus. Mungkin yang paling besar yang suka dikaji di pesantren itu Ihya Ulumuddin. Kenapa Ihya Ulumuddin? Itu yang paling besar. Cuman Ihya itu masih panjang. Kenapa? Karena masih ada fikihnya. Karena dia dibagi menjadi 4. Rukun ibadah, rukun munjiyah, rukun muhlikat. Baru setelah itu tazkiyatun nufus bab terakhir. Tapi masih ada mukhtasarnya, disebut dengan mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada kalau mau berbentuk syair yang paling bagus bentuk nawaman, ada Madarijus Salikin. Kalau Bapak Ibu ngaji Madarijus Salikin, itu membuat kita menjadi sangat lembut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita untuk tazkiyatun nufus. Ya, Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu salah satu tazkiyatun nufus yang kalau kita kaji insya Allah membuat hati kita menjadi sangat berbeda. Jadi sangat penting kita mengkaji tazkiyatun nufus untuk tahayyuh, mempersiapkan hati kita menjadi tempat yang layak untuk Al-Quran, menjadi tempat yang layak untuk iman, untuk Islam, untuk semua kebaikan. Karena kebaikan dan kebatilan tidak pernah bisa bertemu. Ibarat minyak dengan air tidak pernah bertemu, tidak pernah bersatu. Walaupun kita masukkan dalam satu botol, air akan berpisah dengan minyak. Itulah kebaikan dan keburukan. Maka kalau kita sekarang tidak betah ada di masjid, malas untuk beribadah, malas untuk baca Al-Quran, belum juga sampai hari ini untuk menghafal Al-Quran. Alasannya saya sudah tua, alasannya saya belum bisa baca Al-Quran, banyak alasannya. Dan sampai sekarang belum mulai menghafalkan Al-Quran. Itu jangan ditanyakan, saya tidak bisa. Tapi memang hati kita tidak layak untuk Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang malas menghafal Al-Quran, bukan malas, tapi hati kita memang tidak layak untuk Al-Quran. Ini sebuah pertanyaannya. Jadi bapak-bapak sekarang malas nih baca Al-Quran, malas menghafal Al-Quran, dan belum mulai juga sampai hari ini untuk menghafal Al-Quran 1-2 ayat. Itu mah urusan imam, itu mah urusan santri. Saya mah gak ada urusannya dengan Al-Quran. Saya tidak wajib menghafal Al-Quran. Tidak wajib. Bukan malas, kata Allah, hati kamu memang tidak layak untuk didiami oleh Al-Quran. Maka tanyakan ke hati kita, tanyakan kepada kita, betulkah hati kita tidak layak ditempati oleh Al-Quran? Ini sebuah pertanyaan. Kalau sampai sekarang belum ada gairah untuk menghafal Quran, membaca Al-Quran dengan tertib, dengan terjadwal, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka berarti sebetulnya bukan malas, sebetulnya adalah memang kita tidak layak. Kita tidak dipilih oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Kita tidak pantas untuk menjadi tempat-tempat bersemayamnya Al-Quran. Maka mari dari sekarang kita bersihkan hati kita. Tidak semua orang yang ke masjid itu hatinya sudah bersih. Tidak semua orang yang sholat subuh rajin itu hatinya sudah bersih. Karena begitu banyak hati-hati yang kotor, begitu banyak hati-hati yang belum dibersihkan. Kalau Nabi Muhammad dibersihkan oleh malaikat Jibril, lalu kita dibersihkan oleh siapa? Hati kita dibersihkan oleh siapa? Siapa yang membersihkan hati kita? Tidak ada malaikat yang datang ke rumah kita, "Weh, hati kamu kotor, saya cuci." Tidak ada. Dan kita tidak pernah juga datang kepada Ustaz, "Ustaz, hati saya kotor, tolong bersihkan." Tidak ada. Hati saya sakit, tolong obatin. Tidak ada. Kalau badan kita sakit, kita pergi ke dokter. Tapi batin kita sakit, kepada siapa kita bertanya? Tidak ada. Tidak ada.
klinik kebatinan. Tidak ada rumah sakit pengobatan dan pembersihan hati. Tidak ada. Pembersihan ginjal, cuci darah banyak, tapi pembersihan batin tidak ada. Lalu kepada siapa kita pergi? Ini harus kita kaji. Harus ada usaha dari kita bagaimana membersihkan hati kita. Begitu banyak penyakit yang ada di dalam hati kita yang kita bersihkan, yang harus kita cuci. Salah satunya misalnya penyakit yang paling pertama diciptakan di dunia itu adalah penyakit hasad. Itu penyakit pertama. Penyakit pertama yang diciptakan di dunia adalah hasad. Penyakit pertama yang membuat Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga adalah hasad. Penyakit pertama, pertumpahan darah pertama di dunia ini antara Qabil dengan Habil adalah hasad. Pertumpahan darah pertama yang mengakibatkan pembunuhan sampai akhirnya yang dibunuh, ya, yang membunuh bingung bagaimana menguburkan yang dia bunuh, itu adalah penyakit hasad. Karena dia cemburu. Kenapa saya yang ganteng dinikahkan kepada yang jelek, sementara yang jelek dinikahkan kepada yang cantik? Hasad. Tidak menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ada penyakit hasad, maka itu harus dihilangkan. Kalau kita melihat orang lain mendapatkan kebaikan, lalu hati kita mengatakan di dalam hati tidak ridho, itu berarti ada dzulmatun minal hasad. Ada sedikit penyakit hasad yang ada di dalam diri kita. Dan kalau itu tidak dimanage, kalau itu tidak dibersihkan, kalau itu tidak dihilangkan, maka itu akan membesar. Maka jangan salah, al-hasad dijadikan menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Dan apabila seseorang yang mempunyai hasad, penyakit hasud, penyakit iri dalam hatinya, idza hasada, ketika hasad berbahaya. Makanya kita harus bertawud, harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Innal 'aina haqqun la sabaqal qadar. Dalam hadis gitu ya, bahwa ain, penyakit hasad yang keluar dari mata seseorang, hakun, itu benar adanya. Dalam hadis yang lain dikatakan innal aina, sesungguhnya penyakit ain, penyakit hasad dari mata seseorang itu menghancurkan nasib karir seseorang seperti api membakar kayu bakar, menghanguskan kayu bakar. Makanya anak kita, itu ya, anak kita kalau kita bawa keluar, cucu kita kalau kita bawa keluar, kalau kita ngobrolin tentang anak, prestasi anak kita kepada orang lain, itu jangan to the point. Jangan mengatakan anak saya sekarang di luar negeri, jangan. Anak saya sekarang sudah mampu ini. Kadang-kadang kita berbicara tentang cucu itu kan, cucu saya sekarang sudah pintar. Itu mengeluarkan air. Makanya ada etikanya. Dalam aturan etika untuk berbicara tentang kenikmatan apapun itu nikmat kita, dikatakan falaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ini adab berbicara wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adabnya itu falaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan ketika kamu nanti masuk surga, kamu bilang doanya masya Allah la quwwata illa billah. Itu doanya. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang hasad, banyak yang orang yang iri. Makanya kalau kita sekarang ngomongin alhamdulillah karir saya naik, bukan alhamdulillah. Kita bicaranya masya Allah la quwwata illa billah, karir saya naik. Anak saya alhamdulillah ke ITB, jangan alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah, anak saya masuk ITB. Untuk apa? Menjaga hasad. Bisa saja kalau tetangga kita hasad, ain. Ya karena penyakit hasad tidak usah diungkapkan dengan bibir, dengan mulut. Dari hati masuk ke keluar lewat mata, maka membuat karir anak kita menjadi hancur. Asalnya sudah masuk ITB, tiba-tiba prestasinya menjadi turun. Asalnya sudah bagus, tiba-tiba hafalannya menjadi hancur. Kenapa? Penyakit ain masuk kepada orang tersebut. Maka kita bilang masya Allah la quwwata illa billah. Anak kita, cucu kita, kita bawa main keluar, kita bawa bercanda keluar, jalan-jalan keluar. Lalu cucunya putih, gemoy pula, gemuk,
lalu tiba-tiba begitu pulang kadang-kadang anak kita nangis terus tidak ada berhentinya. Tiba-tiba panas banget tidak kena apa-apa. Kadang-kadang malah kita bawa ke dukun untuk diurut dan sebagainya. Itu dia kena penyakit ain. Maka kalau mau bawa anak kecil keluar, ada doanya. Allahumma inni u'idzuha atau u'idzuhu bika wa bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin waham wa min kulli ainin la. Kita doakan anak kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau anak kita lagi pendidikan di luar, kita doakan juga Allahumma inni astaudi'uka ibni ghabat anhum uyun. Kalau aku titipkan anak-anakku yang ada di luar negeri, yang ada di mana, yang ada di pesantren, ghabat anhum uyun. Aku tidak bisa melihat mereka. Allahu khairul hafizallahu wa arhamur rahim. Ini kepada penyakit hasad kepada anak, kepada karir, kepada kepintaran, itu sangat berpengaruh. Maka mari kita bersihkan hati kita dari penyakit hasad itu. Selama dalam penyakit kita ada hasad, ada iri kepada tetangga, ada iri kepada orang lain, ada iri kepada dan menginginkan kehancuran kenikmatan yang ada di orang lain, itu hasad. Maka mari kita bersihkan. Harus sangat bersih. Tidak boleh ada penyakit seperti itu. Itu penyakit yang pertama. Penyakit pertama yang harus kita bersihkan. Selama masih ada hasad, Al-Quran tidak layak ada di hati kita. Selama masih ada hasad, iman tidak akan betah di hati kita. Selama masih ada hasad, ibadah tidak akan nyaman di hati kita. Buang dulu penyakit hasad itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan-jangan ayat itu berbicara kepada kita. Jangan-jangan wa min syarri hasidin idza hasad itu jangan-jangan yang disinggung ayat itu adalah kita. Kita penghasut. Kita yang selalu cemburu kepada tetangga. Kita yang tidak betah ke tetangga ada maju. Banyak kasus tetangga dengan tetangga konflik. Tetangganya bangun rumah diramein oleh tetangganya, dimusuhin oleh tetangga. Saya juga begitu diminta ketika lagi bangun rumah. Yang sebelah protes, yang kiri protes. Kebetulan yang sebelahnya kanannya orang seberang, yang kirinya orang Jambi. Semuanya tidak ada yang bersahabat. Saya tidak bertetangga dengan orang Sunda. Kalau di Sunda, tetangga lagi bangun bantu. Tapi kalau di Jakarta, tetangga lagi bangun, nyetoknya jangan kencang-kencang. Yang mana ada orang ngetok pelan-pelan, ngetok tidak harap angus yang gak bangun itu. Betul gak Pak? Ya namanya bangun rumah ya pasti gedak-geduk. Dan tetangga sebelah protes, anak saya mau tidur, itu ngetok pakunya jangan kencang-kencang. Dan mana ada ngetok tembok pelan-pelan Bu. Sampai saya datangin ibu nanti juga akan renovasi rumah. Pasti saya kena kebun, pasti saya kena berisik. Ya kita biasa saja lah. Ini jangan simpan di sini. Itu intinya bukan masalah ngebulnya, hasadnya itu. Sehingga tidak ada tasamuh, tidak ada toleransi. Tetangga dengan tetangga ada musuhan. Dari apa? Hasad. Dari hasad, dari penyakit hasud yang ada dalam diri kita. Cemburu kepada tetangga yang lebih maju, misalnya seperti itu. Maka itu buang. Itu pentingnya tazkiyatun nafs. Maka selanjutnya kalau kita sudah ngaji ya gitu ya, sudah ngasih hasad itu mau pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau pakai Madarijus Salikin atau yang tinggi sekalian Ihya Ulumuddin, itu insyaallah penyakit itu akan hilang. Akan hilang secara pelan-pelan. Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana itu cara mengobatinya? Yang ngajinya itu rata-rata dimulai dengan babul mahabbah, bab cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hati kita sudah muncul rasa mahabbah kepada Allah, gitu ya, sudah muncul rasa mahabbah kepada Allah, kita akan ridho dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan protes, ya Allah kenapa itu maju saya tidak, kenapa dia kaya saya tidak. Kenapa dia maju dia layak maju, kenapa dia kaya dia layak kaya. Karena kaya dan miskin itu masalah layak dan tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah membuka pintu rizki kepada semua orang, masalah tidak. La baghaw fil ardi. Kalau semua diberi kekayaan, kayanya sama. La baghaw fil ardi. Mereka akan menjadi orang-orang yang menghancurkan dunia. Banyak yang maksiatnya, banyak yang hancurnya, sedikit yang taatnya. Walakin, tetapi diberikan ini lebih maju, ini di bawah, ini tinggi,
ada, ini miskin. Itu semuanya melihat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama harus kita kaji dari tazkiyatun nufus adalah babul mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Tadi agar hati kita layak ditempati oleh iman, agar hati kita layak ditempati oleh Islam, agar hati kita layak ditempati oleh Al-Quran, agar hati kita menjadi tempat yang layak bagi as-sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang menghafal Al-Quran harus hati-hati. Para murid tahfidz Quran itu harus sangat hati-hati. Al-Quran tidak akan betah ada di hati kalian kalau hati kaliannya itu masih ada masalah. Kalau bermasalah, maka ada adab dan etika bagaimana supaya Al-Quran betah di dalam hati kita. Ada doa khusus, ada ritual khusus agar Al-Quran itu tidak gampang hilang. Agar pelajaran-pelajaran Islam yang kita terima dari baca penceramah di sini sangat banyak itu tidak mudah hilang. Ada yang disebut dengan sholat sunat 4 rakaat. Ini ritual pertama untuk santri-santri di sini. Yang harus diajarkan santri RTQ di sini, harus dijalankan oleh ustadznya nanti ya, insya Allah oleh ustadznya. Malam Jumat bisa habis isya, bisa tengah malam, bisa sepertiga malam. Bapak-bapak boleh mencoba, kalau mau ikut boleh mencoba. Kita adakan di sini. Ini namanya sholat khusus untuk hifdzul Quran. Sholat khusus untuk kekuatan batin menjadi tempat Al-Quran, tempat hadis. Sholatnya itu 4 rakaat tanpa tasyahud awal, 4 rakaat langsung. Rakaat pertama ba'dal Fatihah membaca surat Yasin. Siapa yang mau ikut? Ini denger Yasinnya aja udah pada kabur kayaknya. Rakaat pertama ini kalau kita mau jadi gampang ingat Al-Quran ini, sekali baca langsung ingat, langsung hafal. Sekali baca langsung hafal. Ini 4 rakaat sholatnya. Rakaat pertama baca surat Yasin. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Ad-Dukhan. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat As-Sajdah. Sini sudah biasa surat As-Sajdah. Rakaat keempat setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Tabar, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Jadi 4 surat. Di Yasin rakaat pertama, yang kedua itu adalah Dukhan, yang ketiga As-Sajdah, yang keempat Al-Mulk. Usahakan sholatnya kalau bisa, dalam hadisnya kalau kalian bisa bangunlah sepertiga malam waktu tahajud. Kalau tidak bisa tengah malam jam 12. Kalau tidak bisa pada Isya tidak apa-apa. Yang penting malam Jumat. Lakukan sholat seperti itu. Lalu nanti ada doanya. Doanya cukup panjang. Nanti mungkin akan diberikan. Jadi kalau bahasa pesantren mandi ijazah diberikan kepada para santri yang ada di sini. Lakukan itu 3 Jumat berturut-turut. Kalau mau 4 Jumat, 5 Jumat berturut-turut. Kalau mau lebih bagus 7 Jumat berturut-turut. Itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Setelah saya sholat itu, tidak ada satu hadis yang saya dengar kecuali terus nempel. Satu kali Rasul mengatakannya itu langsung nempel. Ini mungkin seperti sholat awabin, sholat taubah khusus untuk ingin orang-orang supaya hatinya bersih, supaya hafalannya menjadi kuat, tidak tafalat, tidak gampang lupa. Kata Abdullah bin Abbas, setelah saya lakukan sholat itu 3 kali Jumat berturut-turut, 3 kali Jumat berturut-turut, alhamdulillah apa yang diungkapkan oleh Rasul mengungkapkan hadis tidak pernah lupa. Sekali membaca Al-Quran langsung hafal. Bahkan diriwayatkan katanya kalau beliau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu halaman kirinya ditutup. Yang sebelahnya itu tidak dilihat dulu, tapi dilihat yang khusus yang ingin dihafalkannya, kertas yang ingin dihafalkannya, tulisan yang ingin dihafalkannya. Itu menjadi sangat kuat. Nah itu sholatnya, cuman sudah dilaksanakan belum di sini? Belum. Bapak-bapak juga belum. Ibu-ibu juga belum. Nanti sebentar lagi kita bulan Ramadan, 2 bulan lagi bulan Ramadan. Ya, kita coba sholat seperti itu. 7 Jumat saja itu sudah sangat luar biasa. Nanti yang jadi hafidnya itu bukan lagi anak-anak santri, tapi bapak-bapak ibu-ibu semua pada hafal Al-Quran semua. Amin.
batinnya menjadi sangat kuat dengan cara sholat seperti itu. Ada doanya panjang, mungkin nanti khusus diajarkan kepada anak-anak santri, ya, kepada anak-anak santri yang kaki ini harus pada hafal doa tersebut. Jadi setelah sholatnya ada doa khususnya. Doa khususnya mukadimah biasa, alhamdulillah, terus sholawat banyak kepada Rasulullah SAW, baru khusus baca doa tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Itu semua sebetulnya bertujuan agar hati kita layak ditempati oleh iman. Agar hati kita layak disebutkan bahwa kita ini muslim, bahwa kita ini mukmin, bahwa kita ini orang-orang yang benar-benar bersih dan layak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, di surganya layak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang layak, menjadi orang yang pantas, ya, menjadi orang yang pantas. Kita surganya mau jauh dari Rasul atau mau dekat? Kita surganya mau dengan para nabi atau dengan para orang-orang yang biasa-biasa saja? Surga level 3, apa level 4, apa level 6, atau di Firdaus yang paling dekat kepada Arsy? Atau surga yang biasa-biasa saja? Yang biasa aja yang penting di surganya. Itu kan levelnya ditentukan oleh sejauh mana kebersihan hati kita. Makanya dakwah Rasul itu 10 tahun pertama di Mekah tazkiyatun nufus. Belum ada syariah, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada pelarangan khamr, minum arak. Makanya lihat, pada waktu diturunkan syariah Islam, itu ayatnya itu tentang sholat dulu atau tentang pelarangan khamr dulu? Sholat. Tazkiyatun nufus itu butuh waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena kalau sudah hatinya sudah pas, kondisinya sudah pas, sudah benar-benar layak ditempati oleh iman Islam, dakwah menjadi mudah. Maka yang pertama itu diperhatikan dulu tazkiyatun nufus. Tapi sayang tadi sekali lagi, tazkiyatun nufus itu tidak mendapatkan tempat yang semestinya di beberapa majelis taklim, di beberapa masjid, bahkan di kantor-kantor, bahkan di kajian-kajian Islam. Jarang ustadz-ustadz yang membahas, atau kiai-kiai atau para sepuh-sepuh yang membahas tentang kitab tazkiyatun nufus. Padahal itu sangat penting, dan metode dakwah dalam Al-Quran seperti wazakihim, di tazkiyatun nufus dibersihkan dulu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada pertanyaan seperti biasa di pesantren, yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau tidak bertanya berarti sudah paham. Silakan, ada yang bertanya? Tafadhol, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali juga saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Ustadz Anan Nurdin. Rasanya baru pertama kali kami melihat, namun rasanya setelah mendengar ceramah tadi, rasanya sudah bertahun-tahun rasanya Pak Ustadz, karena cara penyampaian Pak Ustadz juga cara penyajian juga secara sistematis, sehingga kita di sini jamaah yang di itu Darul Ma'arif ini itu rasanya enak dan rasanya lebih bertambah waktunya gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian juga saya juga ingin seperti Pak Ustadz sampaikan tadi juga bahwa di Masjid Baitul Muhajirin, Baitul Darul Ma'arif, Pak. Karena ini pengalaman hari ini nih, saya sebenarnya mau ke masjid lain Pak Ustadz. Tapi dengan mendengar ada di Darul Ma'arif ini Pak Anan Nurdin, saya berbalik ke masjid sini. Nggak jadi saya ke tempat Baitul Muhajirin Pak. Benar Pak, ini ada saksinya teman saya. Siapa yang di Darul Ma'arif? Pak Anan Nurdin. Udah kita tinggal aja masjid sana gitu. Nah, karena memang Pak Nurdin memang cara penyampaian sistematis sekali gitu Pak. Ya, kemudian juga saya juga Pak, di masjid ini nih ada rasa iri. Nah, rasa iri dengan masjid yang
saya ini memang seberapa. Kalau melihat di sini seperti Pak Nurdin itu penuh kayak di Masjidil Haram gitu ya. Jadi tanda-tanda tadi ada. Sehingga dalam hati saya itu di masjid di pasar itu kayaknya kok kalah gitu loh Pak. Nah, bagaimana cara untuk supaya itu di masjid tempat saya itu juga ramai seperti sini Pak? Kalau sampai depan semua orang penuh. Kalau tempat saya itu mungkin tidak sah. Nah, itu mungkin bagaimana caranya Pak Ustadz meramaikan masjid tadi. Yang kedua juga boleh kan Pak Ustadz? Ya, yang kedua masalah apa? Isi hati tadi ya Pak. Membaca Al-Quran dengan layak dan ada sakit hati. Nah, bagaimana juga dengan iri hati dan makan hati Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cara takbir masjid meramaikan masjid ini sejarah di sini panjang. Ya ini yang paling hafal Pak Haji Jaka mungkin gitu ya. Pak Haji Jaka ini luar biasa. Dari masjid ini masih dulu masih dari kayu gitu ya, dari kayu itu saya ingat banget saya bawa anak saya ceramah ke sini, masih anak saya 3 tahun waktu itu sambil duduk di pinggir saya ternyata dia kencing gitu ya. Luar biasa perjuangan di sini, dan di sini memang bapak-bapak dan ibu-ibunya ini mempunyai hamasah sangat luar biasa. Tentu mungkin salah satu kenapa bapak-bapak ibu-ibu di sini sangat semangat untuk mengisi masjid sini karena banyaknya ilmu yang diberikan. Karena kalau banyaknya makanan yang diberikan, minimal salah satu itu menjadi senang. Salah satu yang diberikan itu menjadi senang. Di sini dari ustadz yang lembut sampai ustadz yang ekstrim ada di sini. Itu ustadz ekstrim itu ustadz yang galak gitu ya. Ustadz yang galak banyak di sini, gitu ya. Artinya mungkin di sini kan karakternya beda-beda. Ada yang kena dengan yang lembut, ada yang kena dengan yang galak. Tidak kena dengan yang lembut, kena dengan yang galak. Itulah ya. Tidak kena dengan ilmu, kena dengan ancaman. Awas nanti kamu di akhirat disiksa kamu. Takut dia. Kenapa? Karena levelnya memang tadi seperti saya sampaikan dalam khutbah. Ada orang yang levelnya itu hatinya masih berbicara tentang takut. Tapi ada orang yang levelnya itu bukan masalah takut lagi. Kan beda antara level takut dengan level mahabbah. Jadi kalau melanjutin khutbah yang kemarin. Kalau level takut, level khauf itu harus siksaan yang dibicarakan. Ini kalau baru dibicarakan tentang siksaan, baru dia ke masjid. Nggak ada bicara tentang siksaan, nggak ke masjid. Berusaha bagaimana memvisualisasikan siksaan kuburan. Ini di kampung dulu, di kampung Pak di sana, ada satu kampung yang jarang banget ke masjid. Akhirnya ustaznya itu udah bingung ceramah ke sana kemari sangat sulit. Ini kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun. Wa ma'amana, dan tidak ada yang beriman illa kecuali 10 orang saja. 900 tahun yang beriman cuma 10. Istrinya saja tidak iman, anaknya saja tidak iman. Berdakwah terus sampai beliau berdoa di dalam surat Al-Qamar. Ya makanya surat Al-Qamar itu dipakai sunatnya itu kalau kita sholat istisqa. Dia berdoa, ya Allah, ini maghlubun fantasir, saya ini kalah 900 tahun dakwah di sini fantasir, maka menangkanlah saya. Maka fafatahna alaihim, maka dibukakan langit, pintu langit, maka diturunkanlah air. Wa fajarnal arda uyunan, lalu dikeluarkan air dari bawah cukup, lalu terjadilah badai sangat besar. Dakwah kepada manusia 900 tahun tidak ada yang beriman, tapi dakwah kepada binatang dengan satu panggilan, weh semua jenis binatang masuk kapal semuanya, masuk semua. Dakwah Nabi Nuh kepada manusia 900 tahun, yang beriman 10 orang, tetapi dengan satu panggilan kepada hewan binatang, masuk ke kapal, masuk semuanya, para binatang masuk ke kapal dengan satu panggilan saja. Ini uniknya ada manusia. Dakwah teriak di mana-mana, nggak ada yang diikutin. Tetapi dengan satu panggilan hewan pada datang semuanya. Ini berarti masalah hati manusia ini sangat unik. Maka kadang-kadang orang-orang ingin visualisasi dakwah berbentuk siksaan, ancaman, khauf. Kenapa? Karena masih amatun nas, masih orang-orang awam. Bagaimana kalau posisi kita yang kemarin? Bisa gitu ya, dakwah. Bagaimana posisi kita yang kemarin? Disolatkan di sini. Bagaimana malam pertama kita di kubur?
Bukankah sangat indah malam pertama di kuburan akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Siapa yang akan menemani kita? Amal apa yang akan membela kita? Bagaimana mungkar nakir datang kepada kita? Tafakur. Bayangkan kita ketika kita digotong. Dan katanya bahkan dari proses pertama sampai akhir, ruh kita itu melihat kita lagi dikafani, ruh kita ini berteriak kepada semua orang, itu siapa yang kalian mah? Kita juga bicara kepada anak kita, nah kenapa kamu nangis? Kita bicara kepada istri kita, nah kamu kenapa nangis? Ini saya di sini. Ruh kita ini berusaha nempuk semua orang, tapi alam sudah berbeda. Makanya kemarin ada yang viral, begitu bapaknya meninggal, anaknya itu melihat katanya bapak lagi terbang ke langit. Karena anak-anak 3 tahun itu masih muka syafa, masih bisa melihat. Nah, kita akan begitu. Kira-kira percaya nggak bahwa ruh kita akan begitu nanti? Percaya nggak? Percaya? Ya kalau nggak percaya mati duluan akan istri. Percaya? Percaya nggak Pak? Harus percaya, karena untuk membuktikannya harus mati duluan baru akan bisa lihat. Kalau nanti ruh kita diangkat ke langit, itu kan ya, innal fujjar lafi sijin, terus di bawahnya itu yang dikatakan dengan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Orang-orang yang baik akan dibawa ke langit, dilihatkanlah surga illiyin. Jasanya masih di bawah, lagi dimandiin, ruhnya udah dibawa ke atas. Lihat surga illiyin di sana. Saking senangnya, wah dia tersenyum. Maka jenazahnya di sini ikut tersenyum. Wajahnya bercahaya. Itu kan ya. Maka teknik dakwah di kampung saya dulu, di kampung sebelah di Subang, itu ada teknik dakwah nyobain kuburan. Sampai orang itu dibikinkan kuburan palsu, lalu dimakamkan seperti benar-benar orang dimakamkan. Dan walaupun pura-pura kata benar didatangi munkar nakir, lalu dia minta diangkat dan ngomong semua, weh munkar nakir itu benar, kita akan ditanya itu benar. Ayo pada ibadah semuanya sekarang, jangan sampai kita nanti ditanya, nanti kita tidak ada yang nemenin di sana. Mungkin supaya di sana banyak perlu dakwah visual. Ya kalau dulu itu ada buku siksaan neraka, dulu gitu kan ya, ada buku siksaan kubur pakai gambar, ada orang diserika, ada orang yang lidahnya dipotong, betul nggak dulu ya? Itu berusaha visualisasi, karena kadang dakwah visual itu lebih kuat daripada hanya ceramah begitu. Ya. Nah mungkin di masjid Bapak itu tadi perlu bermacam-macam ustadz panggil saja. Supaya benar-benar nanti ada ustadz yang kena dari sini, ada ustadz yang kena, ada ustadz yang kena. Ya di sini kan berapa ustadz gitu ya dalam seminggu. Sangat luar biasa di sini, tiap malam, pagi, siang, sore ada terus semuanya. Sangat luar biasa. Akhirnya proses pembersihan hati itu terus-menerus. Dan ketika hati sudah bersih, insya Allah masjid di sini tidak perlu disuruh. Hanya dengan kata Allahu Akbar, hanya dengan satu panggilan. Tapi kalau hatinya yang kotor, Allah yang manggil, sudah selesai. Anda tidur. Tapi kalau hatinya sudah bersih dengan satu panggilan saja, Allahu Akbar, ke masjid semuanya. Itu kalau hatinya sudah nempel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang belum, harus munculkan rasa khauf, rasa takut, gitu ya, dengan ancaman, harus diberikan ancaman, baru dia akan ke masjid. Tidak ada ancaman, santai-santai saja. Kenapa? Karena kita ini umat Nabi Muhammad SAW yang hanya sisanya diumumkan nanti di akhirat kelak. Itu mungkin metode dakwah di masa tersebut yang harus di-upgrade, gitu ya, yang harus di-upgrade. Kemudian metode dakwah juga sistem kaderisasi. Sistem kader di sini sudah sangat luar biasa. Gitu ya, kader di pesantren di masjid ini sudah sangat luar biasa. Ditangani dengan sangat profesional. Sistem kaderisasi itu sangat penting sekali. Kader itu maksudnya apa? Kadang-kadang ada masjid yang anak-anak bermain usil-usil. Akhirnya anak mudanya tidak betah di masjid. Kenapa? Karena dimarahin terus. Sementara kalau di kafe oleh mbaknya diajak senyum,
disuguhin makanan, lalu sangat someh, bahasa Sundanya sangat baik, maka anak-anak mudanya jadi lebih betah di kafe daripada di masjid. Ini juga mungkin metode dakwah yang harus yang harus dirubah di beberapa masjid. Pertanyaan kedua tadi, membersihkan hati. Oh, penyakit hati. Oke, ya. Penyakit hati itu banyak. Yang pertama hasad, ini penyakit pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, dan semua orang pasti akan memilikinya. Kita pasti agak cemburu melihat cucu orang pintar daripada cucu kita. Kita akan cemburu melihat anak orang lebih pintar daripada anak kita. Itu kan ya, pasti ada rasa itu. Kemudian ria, ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian ada sum'ah, kemudian ada ujub, kemudian ada takabur, ya. Kemudian yang paling berbahaya adalah musyrik. Asyirku billah, itu salah satu penyakit yang harus dihilangkan, gitu, yang harus dijauhkan dari hati kita. Berbagai penyakit itu seperti dokter ketika datang itu pasti didiagnosa dulu. Orang ini penyakitnya apa? Ketika penyakitnya apa, lalu ketahuan, lalu di-scan, lalu di ronsen, lalu MRI, lalu ketahuan penyakitnya, lalu turunlah obat yang cocok. Nah, kita juga di sini pasti mempunyai penyakit hati masing-masing. Maka itu perlu diagnosa. Dan biasanya kalau ke dokter, itu kalau kita datang ke dokter, dokternya langsung tahu atau kita yang ngomong. Kita yang ngomong. Kenapa Pak? Dokternya akan, kenapa Pak pusing? Kenapa pusing? Dimarahin istri terus, ya berarti istrinya harus dipanggil juga. Nah, ketika kita konsul, ketika kita berbicara dengan Ustadz, nanya kepada Ustadz yang mungkin ahli di bidang tazkiyatun nufus, yang mungkin kalau dalam bahasa pesantren ada istilah tasawuf, tidak semua tasawuf batin, tidak semua tasawuf itu menjadi sesat. Ada tasawuf yang bagus gitu ya, yang dimaksud tasawuf yang sadar, yang tazkiyatun nufus itu membersihkan hati itu, sehingga memunculkan kehati-hatian di dalam hati kita, kehati-hatian di dalam bersikap, kehati-hatian di dalam berbicara. Itu yang disebut dengan warok, memunculkan rasa warok, hati-hati. Ada sampai kiai ketika datang petugas dari desa di masa lebaran, dia bawa amplop. Ini amplop apa? Kata Pak Kiai, ini dari desa Pak. Untuk apa? Untuk Pak Kiai. Atas jasa apa Pak Kiai menerima amplop dari desa ini? Oh, ini karena semua guru ngaji itu oleh pemerintah diberikan. Bapak menerima, oh jangan, simpan di meja, jangan biarkan meja saya kotor oleh amplop dari pemerintah. Saya mau tanya dulu, itu uangnya dari mana? Ya dari pemerintah. Enggak, maksud saya pemerintah itu uangnya sumbernya dari mana? Apakah dari hotel? Apakah dari pabrik miras? Apakah dari hasil korupsi? Apakah dari jual beli yang haram? Apakah dari mengkhianati rakyat? Dari pajak rakyat yang dikejar-kejar? Dari mana uangnya? Kata petugas saya tidak tahu. Ini cuma dari pemerintah saja. Kalau kamu tidak tahu, jangan kotor rumah saya dengan amplop dari pemerintah. Mau balik ke sana. Biarkan saya makan dari dagang saya. Biarkan saya makan dari hal yang halal, dari yang saya dapatkan. Itu kiai yang sangat warok, itu kiai yang sangat hati-hati. Maka untuk membersihkan hati kita dari beberapa penyakit, yang harus dimunculkan adalah yang disebut dengan al-warok, penyakit rasa hati-hati. Rasa hati-hati di dalam diri kita ketika berbicara, ketika menerima sesuatu, dari orang lain, ketika ada sesuatu yang datang kepada kita, itu hati-hati. Hati kita tidak sembarangan untuk menerima. Kehati-hatian sangat perlu, sehingga nanti akan terdidiklah hati kita untuk terbiasa menjadi hati yang bersih. Dan tentu yang paling penting adalah ngaji tazkiyatun nufus. Itu yang paling penting. Bagaimana kita membiasakan diri. Kalau misalnya malam Senin ada kajian, malam Selasa ada kajian, malam Rabu ada kajian, maka malam Seninnya itu harusnya tazkiyatun nufus. Baru malam Selasanya, gitu ya. Atau kita mulai secara Islam, al-ahad, malam ahadnya itu tazkiyatun nufus. Karena malam Senin ini yang kedua. Malam ahadnya itu harus tazkiyatun nufus. Baru malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat kesananya itu kajiannya bidang-bidang yang lain. Tapi yang pertama itu harus tazkiyatun nufus dulu. Wajib belajar tazkiyatun nufus untuk membersihkan hati kita. Karena dengan tazkiyatun nufus itu Pak,
akan memunculkan sebuah rasa yang unik. Mungkin sekarang kita membaca Al-Quran satu hari satu juz berat, maka ada gerakan one day one juz. Tapi orang-orang yang hatinya sudah merenang, orang-orang yang hatinya itu sudah muncul rasa mahabbah dengan Allah, kedekatan dengan Allah, sehari 10 juz nyantai saja. Sehari 10 juz hatam nyantai saja. Ada berat tidak? Kenapa? Karena ada istilah watalidul khidmata. Dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan watalidul khidmah, watalidul ibadah. Membuat ibadah itu menjadi enak. Kalau hati kita bersih dekat dengan Allah, ibadah itu enak-enak saja. Orang tahajud itu kan ya, Rasul sampai bengkak. Kita baru 2 rakaat sudah duduknya lebih lama daripada tahajud. Kenapa? Karena tidak ada rasa dalam ibadah kita. Kenapa tidak ada rasa dalam ibadah kita? Karena hatinya bermasalah. Ya ibadah kita kepada istri kita, kalau hati kita lagi bermasalah kan nggak enak. Lihat istri kita jadi nggak enak. Lihat muka suami kita juga nggak enak. Hati kita lagi bermasalah. Kalau lagi happy baru tuh enak lihat suami lihat istri. Tergantung suasana hati. Maka untuk mendidiknya itu perlu kajian itu. Wa talidul khidmata wal ibadah. Membuat ibadah itu enak. Sehari 5 juz ya nggak nyantai aja. Tidak memikirkan prosesnya, memikirkannya adalah bagaimana saya dekat dengan Allah. Man ahabballaha, kata Imam Sufyan Tsauri, man ahabballaha ahabbaka Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta membacanya. Talidul tilawah, jadi tilawah itu enak. Ya Allah, saya sedang ngobrol dengan Allah. Saya sedang berbicara dengan Allah. Saya sedang membaca, ya Allah, kau ada di sini. Saya baca kalammu, ya Allah. Enak aja. Sehari 5 juz nggak jadi masalah. Tapi kalau orang tanpa mahabbah yang hatinya bermasalah, ya yang baru surat Yasin tadi udah nyengir. Rakaat pertama surat Yasin, wah, nggak jadi ikut sholat kalau gitu. Iya kan, 4 rakaat pula, ada ad-duhon, ada as-sajdah, ada tabarruk, udah kabul semuanya, gitu kan. Tapi orang-orang yang hatinya nggak bermasalah, insyaallah enak, baca Al-Quran di majlis hari itu luar biasa, nikmatnya itu luar biasa. Maka dalam ditafsir itu ada istilah tasbih sekali dudukan. Setoran berapa dia hafal sekali dudukan, sekali duduk. 5 juz sekali duduk. Duduk dari situ sampai selesai. 30 juz sekali duduk. Ada yang mulai setornya itu dari jam 2 pagi. Selesai nanti tengah malam. Terus dia setor. Kenapa mereka tidak menjadi beban? Hatinya udah merenang. Hatinya itu udah enak. Hatinya udah gak ada penyakit. Udah gak mikirin apa-apa. Bikin fokus bagian hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enak, ibadah itu enak gitu ya. Ibadah dengan rasa hati yang sehat itu enak. Mau kita bangun jam berapa tahajud enak. Baca Al-Quran berapa juz sehari enak. Asal hatinya merenang, asal hatinya benar-benar udah bersih. Kenapa? Karena salah satunya kalau hatinya udah enak itu izarul mahbubi ala jami'il mas'ul. Ini kalau hatinya udah enak, udah bersih itu gitu. Izarul mahbubi akan mendahulukan yang kita cintai ala jami'il mas'ubi dari semua yang ada di sekitar kita. Izarul mahbubi mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalamullah, ini yang saya baca adalah kalamullah. Maka kita mendahulukan membaca Al-Quran, mendahulukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masalah hati yang bersih ini adalah salah satu syarat masuk ke surga. Bahwa masuk ke surga itu biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ya, tidak ada orang yang masuk surga yang hatinya masih bermasalah. Maka qalbun salimun, hati yang bersih menjadi syarat yang mutlak untuk masuk ke surga. Maka mari kita dari sekarang memperbaiki, mengobati, dan bagaimana untuk membersihkan hati kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.